Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam ibadah. Mari bersama kita dengarkan panggilan ibadah kita dari Mazmur 96 ayat yang pertama sampai 6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya, dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kita akan masuk di dalam ibadah pagi hari ini. Mari bersama siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari membawa pujian penghormatan kepada Allah Tritunggal, hormat bagi Allah. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami datang dengan hati yang penuh dengan syukur dan berlimpah dengan sukacita. Karena Tuhan memberikan kami satu kali lagi kesempatan untuk boleh datang menikmati hadirat-Mu, beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebelum kami jauh masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini, kami mengingat di sepanjang satu minggu yang sudah berlalu, Tuhan sudah menolong kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam segala hal yang kami lakukan, dalam kehidupan keluarga kami, dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, di dalam studi, di dalam pelayanan, dan di dalam segala hal yang Tuhan sudah kerjakan. Semua Tuhan yang kerjakan dalam kehidupan kami, bukan karena kuat hebat kami di hadapan-Mu ya Tuhan, semata-mata karena belas kasihan dan anugerah-Mu.
Kami juga menyadari ya Tuhan, 1 minggu yang sudah berlalu begitu banyak hal yang kami lakukan yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak-Mu, yang menyakiti hati Tuhan. Kami melalaikan firman-Mu, kami tidak memberitakan Injil-Mu, kami tidak peduli dengan sesama kami menjadi orang-orang yang egois Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, biarlah bilur-bilur darah-Mu yang menyucikan dan melayakan setiap kami yang datang pada pagi hari ini. Sehingga sungguh peribadahan kami, pujian penyembahan kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Kami siap untuk masuk di dalam ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita yang datang, kita datang dengan berbagai macam keadaan, pergumulan, dan berbagai macam hal lain yang kita rasakan. Tetapi biarlah Bapak Ibu Saudara kita datang pada pagi hari ini, sungguh karena kita rindu menikmati hadirat Tuhan, kita rindu berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita bersama pujikan Ku Datangnya Bapa di dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, Memandang keindahan-Mu Tuhan. memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Sekali lagi katakan, ku datangnya Bapa dengan penuh kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku mau berikan segalanya. Datangnya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu pujian. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Seperti tema perenungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi hari ini. Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri, kita pujikan pujian ini. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Sekalipun kita tidak tahu dan kita tidak mengerti, tetapi rencana Tuhan indah sesuai dengan kehendak-Nya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, dulu ku tak tahu Tuhan. Sungguh berat ku rasakan, berat ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang Tuhan, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, benar Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Saya meminta bait pertama jemaat saja. Indah. Dulu ku tak tahu Tuhan, dulu ku tak tahu Tuhan. Sungguh berat kami rasakan, berat ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang Tuhan, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan merasakan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Hidup kita ada di dalam rencana Tuhan. Dan rencananya selalu indah. Lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Lebih indah dari apa yang kita rencanakan. Dan itu terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Willy. Kita mau pujikan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Kita siapkan hati kita, biarkan singer mengantar kita untuk menyanyikan pujian ini. Mari jemaat Tuhan, tenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu untuk menyambut firman Tuhan. Untuk kebaikanku, bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Bersama kita pujikan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. jemaat saja katakan, Waktu saya mengundang kita semua untuk berdiri, katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Waktumu adalah waktu yang terbaik, Tuhan. Seringkali kami yang gak sabar menantikan waktumu, Tuhan. Kami seringkali bertindak sendiri tanpa sabar untuk menunggu. Dan itu sebabnya ada banyak kesalahan yang kami buat. Bukan karena Tuhan tidak pimpin hidup kami,
tapi kami yang tidak sabar menantikan Engkau. Bila Tuhan lewat firman-Mu Engkau menuntun kami, mengarahkan kami, sehingga di dalam hidup kami Tuhan, betul kami boleh turut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan berbicaralah pada setiap kami, dan lewat kebenaran firman-Mu Engkau boleh mengubah dan mengarahkan hidup kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan ya, kalau semua dalam kondisi baik ya. Belum resesi ya? Belum ya. Ya, saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru ya, Natal juga ya, karena kita nggak ketemu langsung ya. Natal dan tahun baru sekaligus Imlek katanya Pak Sulaiman, karena sebentar lagi Imlek ya. Kira-kira 2 mingguan lagi itu. Jadi sekaligus ya, borongan ya. Selamat Natal, selamat tahun baru, selamat Imlek ya. Mari kita buka Alkitab kita Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara menyimaknya, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah keuntungan pekerja dari yang dikerjakan dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sedemikian jauh bacaan kita. Setelah di dalam setiap pergantian tahun, maka biasanya kita akan melakukan sebuah evaluasi, ya kan? Saudara sudah melakukan evaluasi? Belum? Atau enggak ya, pokoknya bablas saja Pak gitu ya, ganti tahun ya, enggak ada bedanya lah gitu ya. Tapi secara umum orang melakukan sebuah evaluasi ya. Kalau saudara pengusaha, saudara akan evaluasi bisnismu. Saudara pekerja, saudara akan mengevaluasi hasil kerjaannya. Perusahaan biasa mengevaluasi kita dan segala macamnya. Lalu kita juga membuat perencanaan ke depan gitu ya. Kita menetapkan tujuan hidup kita, resolusi kita gitu ya. Jadi biasanya kita akan ketika melakukan evaluasi, kita akan melihat ke belakang dan melihat ke depan, ya kan? Melihat ke belakang, kita akan melihat apa sih yang sudah terjadi? Apakah sesuai dengan rencana kita, sesuai dengan target kita, tercapai apa enggak gitu. Lalu kita akan melihat ke depan, apa yang bakal terjadi ke depan, ya. Kalau sekarang 2023 bakal terjadi apa gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan nanti di tahun yang baru ini gitu. Nah, saudara, setiap kali kita melakukan evaluasi, setiap kali kita melihat ke belakang dan melihat ke depan, maka ada 2 respon yang sering kali terjadi. Ketika kita melihat ke belakang, maka yang terjadi apa? Penyesalan. Melihat ke depan yang terjadi apa? Kekhawatiran. Setiap kali kita mengevaluasi, kita melihat ke belakang, kita lihat kehidupan kita, aduh ada banyak hal yang saya tetapkan, yang saya rencanakan tahun yang lalu, sekarang nggak terjadi gitu. Akhirnya kita menyesal, rasanya 1 tahun lewat begitu aja gitu ya. Mau ngulang nggak bisa gitu. Tapi kita menyesal, kenapa dulu saya nggak lakukan? Ya, berapa banyak orang Kristen kalau di awal tahun ya, biasanya mulai dengan perasaan yang sedih, perasaan yang terharu, lalu mulai komitmen, Tuhan aku mau lebih setia, aku mau rajin saat teduh, aku mau rajin baca Alkitab. Kan begitu ya orang Kristen biasanya di awal tahun. Tapi apa yang terjadi? Saudara, biasanya itu cuman bertahan, kalau nggak Maret ya Februari. Ya kan? Habis itu bablas. Terus akhir tahun Desember kita bilang, aduh saya kok nggak baca Alkitab, nggak saat teduh. Kita menyesalnya bukan main.
buat lagi tahun yang baru ya kan. Saya akan lebih serius lagi. Saya target 1 tahun ini Alkitab mau saya baca sampai habis. Tapi lagi-lagi saudara, ya setiap resolusi, setiap tujuan, setiap apa yang kita ingin capai, rencana kita itu semua bertahan Februari sampai Maret. Lihat, cek gitu ya. Habis itu lupa. Ya kan? Jadi selalu sampai batasnya itu Februari, Maret gitu. Terus akhir tahun nyesel lagi gitu. Lalu selain itu kita melihat ke depan, apa kekhawatiran gitu. Kita lihat gitu, apalagi tahun 2023 ini diprediksi ya dari sejak bulan Oktober ya, kita ditakut-takuti ada begitu banyak orang mengatakan bahwa 2023 akan gelap, akan resesi segala macam. Kita khawatir ini bakal terjadi apa nih gitu ya. Mau seperti apa gitu ya. Stafnya Galaxy itu tanya saya gitu, "Pak, ini kita mau ngapain nih resesi segala macam gitu." Adik saya tanya gitu, "Apakah kita simpan uang cash?" Tak bilang uangnya berapa banyak gitu ya. Kalau uangmu cuma seberapa, ya nggak usah pusing lah gitu ya, nggak akan habis lah gitu, nggak akan hilang juga gitu, nggak usah khawatir gitu. Kalau uangmu sudah banyak, mulai panik gitu ya, mau diapain nih gitu. Nah, saudara, ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran orang ketika melihat ke depan, nggak tahu soalnya semua serba gelap kan. Kita nggak bisa prediksi bakal terjadi apa gitu di tahun yang baru ini, sehingga kekhawatiran muncul. Nah, saudara, ini 2 reaksi yang seringkali muncul pada waktu kita mengevaluasi hidup kita, dan ini sesuatu yang lumrah. Tapi ingat, bukan berarti benar. Jadi saudara jangan menganggap semua yang lumrah itu benar, enggak, saudara. Kalau kita percaya bahwa Allah itu merencanakan sesuatu yang indah, kita tahu bahwa Tuhan itu menuntun hidup kita, seharusnya enggak seperti ini kan reaksi kita. Seharusnya kita juga enggak kecewa dan juga enggak khawatir gitu. Karena kita tahu di dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita ada rencana yang indah gitu. Tapi persoalannya kenapa kita enggak bisa seperti itu? Karena kita seringkali melihat hidup kita itu perbagian. Kita enggak bisa lihat utuh hidup kita melihatnya sepotong demi sepotong gitu. Itu sebabnya seringkali kita mengalami penyesalan, mengalami kekecewaan, mengalami kekhawatiran gitu. Karena ya sepotong-sepotong. Saudara, saya kasih contoh ini. Nah, ini kenapa tiba-tiba ini. Saudara lihat gambar ini, menarik? Enggak. Ini cuma gear, tumpukan gear gitu ya. Enggak ada yang menariknya. Gambar kedua, bagus ya, indah. Tapi itu dari potongan gear yang di atas itu ya. Ini hasil dari karya Laura Harris ya, seorang yang guru sebenarnya dia karena kena sakit tulang yang berat, dia nggak bisa beraktivitas, nggak bisa mengajar, akhirnya dia menekuni hobinya gitu. Jadi dia keluar dari pekerjaannya, dia mulai menekuni hobinya, yaitu membuat mosaik. Dan ternyata dia jauh lebih berhasil dan terkenal dengan karya-karyanya itu. Dia kumpulkan semua barang-barang yang gak bagus-bagus buat kita buang-buang, dikumpulkan, dia tumpuk-tumpuk, dia susun sedemikian rupa menjadi sebuah karya yang begitu luar biasa. Nah, saudara, gambar ini memperlihatkan kepada kita tentang hidup kita gitu ya. Hidup kita ini ya terdiri dari ya seperti mosaik-mosaik ini, potongan-potongan yang ditumpuk sedemikian rupa membentuk satu gambaran yang indah. Tapi persoalannya adalah kita seringkali melihatnya itu perpotongan itu, perbagian itu yang kelihatannya nggak indah gitu. Itu persoalannya kita. Kita nggak bisa lihat utuh lukisan itu, kita hanya lihat perbagiannya, perpotongannya, dan sehingga kita melihat itu buruk sekali gitu. Dan itulah yang dilukiskan oleh pengkhotbah ketika dia menggambarkan dari ayat 1 sampai ayat 8. Kalau saudara perhatikan ya, nah ini mulai muncul ya. Tadi nggak muncul tuh tandanya, tapi kurang terang ya. Jadi saudara lihat, ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut, dan segala macamnya. Hidup kita ini cuma terdiri dari ini aja, ya kan? Ada waktu perang, ada waktu damai. Ya cuma berganti begitu aja. Nah, saudara, hidup kita yang seperti ini itu monoton sekali, ya begini aja. Aneh sekali kan kalau banyak orang seringkali aku ingin hidupnya bahagia terus, nggak bisa saudara. Ada waktunya saudara tertawa, ada waktunya saudara menangis. Dan itu akan bergantian terus menerus. Ada waktunya kita di atas, ada waktunya kita di bawah. Ada waktunya kita menanam, ada waktunya kita mencabut. Ada waktunya kita untung, ada waktunya kita rugi gitu. Dan itulah hidup kita, dinamikanya yang memang seperti itu, nggak ada lagi. Dan kalau kita berhenti sampai di sini aja, hidup ini
Gak ada indahnya, gak ada maknanya, gak ada artinya kan. Cuman bolak-balik berganti-ganti begitu aja. Dan lebih celaka lagi saudara, lebih buruk lagi ketika kita melihat ini, kita hanya melihat itu warnanya kurang terang ya. Biasanya kita patok yang warna-warnanya itu aja, yang di garis-garis itu enggak kita lihat. Kita hanya lihat sisi buruknya aja. Kita hanya lihat waktu kita meninggal, waktu kita menangis, waktu kita merobek, waktu kita perang, itu yang kita lihat, yang kita sorot cuman itu. Tapi waktu kita tertawa, waktu kita berhasil, waktu kita untung, kita seringkali nggak lihat itu. Contoh, kalau saudara kumpul-kumpul sama teman-teman mulai cerita, ada satu yang mulai cerita, aduh aku susah sekali, cari kerjaan susah. Itu ya, hidupku susah. Oh lo masih mending, saya dipecat gitu ya. Saya pecat ini, gak ada kerjaan gitu ya. Lo masih mending, saya ini bangkrut, usaha bangkrut, kena utang lagi gitu ya. Saya terjerat habis, bukan cuma sekedar nol, saya minus gitu. Nah saudara, lihat semua pamer kesedihannya kan, semua pamer penderitaannya gitu. Itulah kita kan, kalau cerita gak pernah cerita tentang kebahagiaan, semua akan bersaing siapa yang paling menderita di dalam dunia ini. Dan kita bangga itu ya, dengan menceritakan kesusahan kita. Dan entah kenapa, otak kita diset seperti itu. Saudara tanya baik-baik pada dirimu, momen apa yang saudara paling ingat? Rata-rata orang kalau ditanya seperti itu, dia akan cerita kesedihannya. Dia waktu dia dihina, waktu dia dibenci, waktu dia terpuruk, waktu dia ditinggalkan, waktu dia dikhianati, itu orang paling ingat tuh. Makanya kan kita menemukan ada begitu banyak orang cerita, dulu dia ditolak oleh calon mertuahnya gitu ya. Dia sakit hati, dihina karena dia miskin, akhirnya jadi pengusaha sukses kan gitu ya. Dia balas dendam, karena itu akan tergores begitu kuat di hatinya dan dia akan buktikan gitu. Tapi kalau kebahagiaan itu tidak membekas di kepala kita. Kita lupa waktu momen-momen kita bahagia. Yang kita rekam semua itu keburukan kita. Itu terekam jelas. Kalau disuruh cerita itu detail. Coba waktu bahagia. Gitu ya. Kita bingung menceritakannya. Tapi waktu sesuatu itu yang begitu sakit, itu kita ingat, terekam dengan begitu jelas. Saudara, kita melihat hidup kita ini selalu perbagian gitu. Kita nggak bisa melihat utuh gitu ya. Sehingga itu tidak heran saudara, kalau kita melihat bahwa hidup kita ini begitu menderita. Kita akhirnya melihat hidup kita ini penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kekhawatiran. Karena apa? Yang kita cuma soroti, yang kita cuma lihat ya satu sisi, yaitu sisi yang buruk itu. Kecuali kita bisa melihatnya secara utuh. Di situ kita akan melihat keindahannya. Persoalannya kita nggak bisa lihat itu secara utuh. Tapi puji Tuhannya, kabar baiknya, gitu ya. Macet ya ini ya. Ya, Tuhan bisa melihat utuh ya, mosaik kita itu. Mosaik kehidupan kita Tuhan bisa lihat utuh. Dari sejak sebelum kita dilahirkan, kita lahir sampai kita meninggal, Tuhan bisa lihat utuh. Nah, di sini kita menemukan makna sebenarnya di dalam hidup kita. Di sini kita membutuhkan keterlibatan Tuhan. Di sini kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Pada waktu kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan dihadirkan, maka seperti kata pengkhotbah, Dia akan menjadikan segala sesuatunya itu indah. Tanpa Tuhan kita nggak akan melihat itu. Karena itu saudara, hidup kita indah bukan karena kita ini kaya, bukan karena kita ini sehat, bukan karena engkau berhasil, bukan karena engkau itu sukses, bukan karena engkau itu untung, bukan saudara. Tapi karena Tuhan hadir dalam cerita hidupmu. Kalau saudara cabut Tuhan dari cerita hidupmu, hidupmu itu ya cuman lahir, meninggal, tertawa, menangis, ya begitu aja, rugi, untung, gak ada makna. Saudara cabut Tuhan dari hidupmu, maka hidupmu itu kehilangan makna dan keindahannya. Saya kasih contoh, saudara pernah baca ya kisah Ayub? Pernah baca kitab Ayub? Berapa banyak yang sudah baca? Oh sudah baca ya, habis ya. Oke ya, good ya. Surat kisah Ayub, saudara baca ya, saudara cabut Tuhan dari kisah Ayub, saudara baca dari pasal 3 sampai pasal 37. Ya, yang belum baca nanti pulang ke rumah baca pasal 3 sampai pasal 37. Saudara hanya akan berkomentar, ini laki-laki bernama Ayub ini orang yang paling kasihan di dalam dunia. Cuman itu aja. Sedih hidupnya. Usahanya habis, badannya sakit,
keluarganya hancur, sedih orang ini. Cuman itu aja komentarnya. Saudara baca dari pasal 3 sampai pasal 37. Kenapa saya suruh baca itu sampai di situ aja? Di situ Tuhan berdiam diri, tidak ada komentar. Ayub bolak-balik, dia naik banding, dia komplain, Tuhan tidak jawab. Yang kita dengar sama dialog Ayub, Ayub berkeluh kesah tentang hidupnya yang penuh penderitaan. Lalu komentar-komentar tentang sahabat-sahabatnya. Sahabatnya mengatakan, Ayub kamu pasti berdosa, kamu pasti buat salah sama Tuhan, makanya Tuhan hukum kamu. Komentar itu dari pasal 3 sampai pasal 37 itu. Jadi orang ini cuman ya kasihan. Titik, tidak ada makna dari cerita Ayub. Tapi ketika saudara baca pasal 1, pasal 2, dan pasal 38 sampai selesai, saudara menemukan maknanya. Kenapa Tuhan hadir di situ. Pasal 38 langsung Tuhan mengatakan, Ayub engkau berdiri sebagai laki-laki. Sekarang aku ingin jawab semua pertanyaanmu. Dan kamu siap gitu. Dan aku ingin juga mengajukan pertanyaan. Dan kamu harus siap jawab. Lalu saudara tahu apa yang terjadi? Kalau saudara baca pasal 38, saudara akan makin bingung. Karena saya juga bingung waktu baca itu. Tuhan ngomong soal langit. Tuhan ngomong soal hujan. Tuhan ngomong soal buaya. Tuhan ngomong soal Raja Wali. Tuhan ngomong soal singa. Tuhan ngomong soal cicak. Persoalannya, pertanyaannya adalah ini kepentingannya untuk Ayub apa? Orang ini kan menderita, sengsara. Kalau kita jadi Ayub, kita akan protes, Tuhan ngapain? Tuhan ajak saya keliling ya. Tuhan seakan-akan mengajak Ayub itu keliling tamasya ke kebun binatangnya, terus disuruh melihat semua. Terus apa urusannya ini dengan penderitaanku? Tapi saudara pada waktu saudara menyelami itu, dan ketika Tuhan mempertontonkan itu, baru saudara akan mengerti betapa ajaibnya. Ayub baru tercengang. Tuhan mulai bertanya kepada Ayub, Ayub kamu lihat langit, mana tiangnya? Siapa yang menegakkannya? Ada yang mengikatnya? Saudara pernah pikir kenapa dia ada di atas? Terus tiangnya di mana? Tiba-tiba berdiri begitu aja. Lalu Raja Wali bisa terbang, siapa yang nerbanginnya? Siapa yang membuat Raja Wali terbang? Singa mengaum, siapa yang membuatnya mengaum? Cicak bisa nempel di tembok, siapa yang membuatnya seperti itu? Jawab Ayub. Ayub gak bisa jawab. Padahal sebelumnya Ayub mengatakan, Tuhan engkau ini begitu jahat, engkau gak bisa memberikan aku hal yang baik kah gitu. Kenapa engkau membiarkan aku lahir? Engkau kayaknya gak becus ngurus hidupku, gak becus ngurus alam semesta ini. Tuhan malah sekarang jawab, siapa yang membuat semuanya itu? Disitulah Ayub sadar betapa kecilnya dia. Dia berpikir dia lebih pintar daripada Tuhan. Tapi untuk ngatur cicak nempel di tembok aja dia tidak ngerti. Jawab, gimana caranya cicak nempel di tembok? Saudara, disitulah Tuhan mengubah hati Ayub, mengubah hidupnya. Disitulah dia berbalik dan dia mengatakan, sekarang aku melihat Tuhan. Dulu aku dengar Tuhan dari kata orang. Sekarang aku mengenal dan melihat dia. Satu perubahan yang terjadi. Dan disitulah kita menemukan makna hidup. Kita menemukan bagaimana dari penderitaannya Tuhan menyatakan diri kepada Ayub. Bagaimana hidup Ayub diubahkan. Kita bisa belajar bagaimana kesabarannya, bagaimana ketekunannya, bagaimana imannya. Dan kita menemukan makna, keindahan dari kisah Ayub. Kenapa Tuhan hadir di dalam hidup Ayub. Kalau enggak ya cuman penderitaan. Selesai. Pernah baca kitab Ester? Yang sudah pernah? Cuma satu orang ya tadi yang oh ya tambah ya. Banyak orang Kristen nggak suka baca kitab Ester karena saudara bisa dipahami. Tidak mudah untuk memahami kitab Ester. Kenapa? Tidak ada kata Tuhan di situ. Saudara boleh cek dari awal sampai akhir, nggak ada itu. Sehingga kita tidak tahu mau belajar apa dari kitab Ester. Itu cuma cerita tentang bagaimana perjuangan saat satu bangsa, yaitu Yahudi. Bagaimana mereka ingin dimusnahkan, lalu di situ adu trik. Siapa yang paling jago, siapa yang paling lihai. Dan dimenangkan oleh tim daripada Ester itu untuk bisa menyelamatkan bangsanya. Cuman itu aja. Kita tidak tahu belajar apa, pelajaran rohani apa yang kita bisa pelajari. Tuhan gak nampak itu. Tapi saudara, kalau saudara belajar dengan sungguh-sungguh, saudara baca dengan sungguh-sungguh, saudara renungkan dengan sungguh, saudara akan melihat satu tangan yang tidak terlihat, tangan yang penuh kuasa itu. Yang bagaimana Tuhan itu campur tangan menolong umatnya, membebaskan umatnya, menyelamatkan umatnya dari kebinasaan.
Dan itulah gambaran tentang hidup kita sebenarnya. Kita seringkali melihat hidup kita, ya Tuhan gak ada, Tuhan gak hadir. Mana kalau Tuhan hadir, Tuhan gak bantu saya. Kita seakan-akan berjuang sendiri. Kita lupa bahwa ada tangan yang tidak kelihatan yang menopang kita. Mungkin hidup kita jauh lebih ambruk kalau Tuhan gak menopangnya. Tapi kita gak merasa karena kita gak lihat. Seperti kita membaca kitab Esra, gak ada itu kata Tuhan. Sehingga kita gak menemukan maknanya. Kalau kita nggak bisa melihat Tuhan hadir dalam hidup kita, keseharian kita tidak akan menemukan makna dan keindahannya dalam hidup kita. Yang hanya kita lihat kesedihan, penderitaan, kesusahan, dan selesai. Lalu kitab Pengkhotbah, pernah baca kitab Pengkhotbah? Berapa banyak? Ya makin dikit ya. Kitab Pengkhotbah sudah tahu dibuka dengan sangat mengejutkan. Segala sesuatu adalah sia-sia. Ya kan orang kalau buka sesuatu itu kan sesuatu yang positif kan gitu. Sesuatu yang membangkitkan semangat. Enggak. Pengkhotbah langsung dibuka dengan kata-kata segala sesuatu adalah sia-sia. Ini orang pesimis banget gitu ya. Kok dibuka dengan seperti itu? Langsung segala sesuatu adalah sia-sia. Dan kita berpikir, wah ini kasihan sekali nih pengkhotbah ini. Ini pasti orang susah gitu ya. Pasti orangnya ini penuh dengan penderitaan. Enggak, saudara. Hidupnya penuh dengan kesukacita. Dia bersenang-senang. Orang ini kalau hadir di zaman sekarang, dia adalah orang terkaya di dunia. Saudara baca kitab Pengkhotbah pasal 2, saudara akan terkejut dengan kekayaan Pengkhotbah. Dia punya usaha yang terus growing, terus bertumbuh. Usahanya makin hari makin besar. Itu kata Alkitab gitu ya. Kalau saudara baca, saudara akan ketemu dengan bagaimana dia punya rumah. Rumahnya itu punya sungai sendiri, punya taman sendiri, ada sungainya sedemikian rupa. Bayangkan rumah punya sungainya, ya bukan kolam renang, saudara ya. Rumahmu punya kolam renang itu masih kecil. Ini sungai, saudara bayangkan betapa luas rumah orang ini gitu. Belum lagi dia punya peternakan, punya domba, punya sapi dan segala macam peternakan dia punya kebunnya. Bukan cuma itu, kalau dia butuh hiburan, dia tinggal panggil para biduannya. Bayangkan, dia punya artis sendiri, tidak perlu panggil undang artis. Dia punya sendiri di rumahnya. Saudara bayangkan, dia punya emas, perak, punya semua benda-benda berharga itu. Di rumahnya komplit. Bahkan dia punya tim ibadahnya sendiri. Saudara apa nggak kurang orang ini? Tapi saudara apa kesimpulan di bawahnya? Dia mengatakan semuanya itu sia-sia. Dan anehnya kita kejar semuanya itu. Ya kan, kita ingin jadi kaya, kita ingin jadi sukses, kita ingin jadi hebat, segala macam. Pengkhotbah bilang semuanya sia-sia. Nanti kalau kamu sudah sampai semua, dapat semua, kamu akan tahu semuanya sia-sia. Segala sesuatu di bawah matahari ini sia-sia. Bukan saya ngomong. Kalau saya ngomong saudara akan menghina. Wah ya Pak Willy belum punya apa-apa gitu ya. Tapi ini orang yang punya segala-galanya dan mengatakan kamu kejar itu. Nanti kamu akan sampai satu titik kamu akan bilang sia-sia. Segala sesuatu di bawah matahari ini sia-sia. Tapi apa yang menjadikannya tidak sia-sia? Yaitu di atas matahari. Dan itulah ditutup oleh pengkhotbah. Tiba-tiba di pasal 12 kita membaca, dia mengatakan akhir dari semua yang dikatakan, takutlah akan Allah, turutilah perintahnya, hiduplah setia kepadanya. Aneh kan? Semua dari awal, dari pasal 1 sampai pasal 11, semua sia-sia. Tiba-tiba dia memunculkan siapa? Tuhan. Di bawah matahari ini semua sia-sia, tapi ada satu yang tidak sia-sia. Dan dialah Tuhan di atas matahari. Dan dia yang membuat hidup kita menjadi tidak sia-sia. Yang di atas matahari itu, dia turun ke dalam dunia, mati disalib, bangkit. Makanya Petrus mengatakan apa? Hidupmu yang lama sudah ditebus oleh apa? Darah Kristus. Cara hidupmu yang lama, yang sia-sia, yang kau warisi dari nenek moyangmu, itu sudah dibereskan oleh Kristus. Dan itu sebabnya kita menemukan makna hidup kita di mana? Di dalam Kristus. Tanpa di dalam Kristus hidup kita di dalam dunia ini di bawah matahari semua sia-sia kata pengkhotbah. Satu yang tidak sia-sia di atas matahari. Yang di atas matahari itu sudah datang dalam dunia. Dia sudah mati bagi saudara dan saya.
Dia sudah bangkit. Dia memberi arti, memberi makna. Nah saudara, dari sinilah kita melihat ketika kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan itu kita libatkan. Ketika kita tahu bahwa ada yang satu pribadi yang tidak sia-sia, yaitu Kristus. Sehingga hidup kita di dalam Kristus, itu kita tahu kita tidak akan sia-sia. Karena kita tahu bahwa rencananya indah. Dia mengatur semuanya, dia menetapkan semuanya. Sehingga kita tahu bahwa hidup kita, semua yang kita jalani, entah itu penderitaan, entah itu kesenangan, semuanya punya makna di dalam Kristus. Semuanya akan indah di dalam Kristus. Itu sebabnya saudara, kalau kita memahami hal ini, kita mengerti bahwa Tuhan merencanakan hidup kita sedemikian rupa. Dia menebus kita, dia mengatur hidup kita, dia memimpin kita. Saudara, kalau kita percaya itu, bahwa hidup kita akan indah, kita nggak akan, sedang nggak jalan ya, oke, tidak akan pernah mengalami kekecewaan dalam hidup itu. Karena apa? Kita tahu dia yang merencanakan, dia yang mengizinkan semua yang terjadi, dan kita tahu semua atas izinnya, semua atas rencananya itu selalu indah. Nah mungkin kita bertanya, kalau gagal apakah itu indah Pak? Sakit apakah itu indah? Kan gak indah Pak. Betul gak indah. Gagal itu pahit, sakit itu pahit. Saya pernah gagal. Saya gagal masuk tes ke saat ya. Dan saya protes, saya kecewa, saya marah sama Tuhan. Saya pulang, saya pikir Tuhan main-main dengan saya. Saya sudah dengar panggilannya, saya sudah serius, saya sudah berangkat. Bayangkan dari Palembang sampai ke Malang itu naik bus saya. Naik bus itu ke Jakarta aja itu sudah melewati 1 malam. Dari Jakarta ke Malang itu juga melewati 1 malam. Jadi saya 2 hari itu perjalanan. Sampai di Malang saya ditolak, saya bawa lagi itu. Apalagi dulu itu harus dibawa semua barang-barang karena sudah masuk diterima, nggak bisa pulang lagi gitu. Jadi saya sudah bawa itu. Sudah acara perpisahan sama teman-teman, saya sudah dikasih dasi, katanya nanti kalau jadi contoh harus khotbah gitu ya. Sudah siap semua gitu, saya dikasih jas gitu ya. Sudah dipersiapkan semua. Pulang saya malu saudara, pulang ke gereja lagi. Saya gagal. Tapi saudara tahu, disitulah Tuhan memproses saya, Tuhan membentuk saya. Satu lagu yang mengingatkan saya, bagaikan bejana. Tuhan itu adalah pejenunannya. Saya ini bejana tanah liat yang diproses. Tuhan bilang, kenapa engkau protes? Saya sedang bentuk. Dan saya sedang proses dan saya belum selesai dengan kamu. Saudara, saya diproses, baru di situ saya paham. Kalau seandainya dulu saya langsung berangkat, langsung diterima, saya nggak ngerti itu pelayanan gereja apa. Karena itu cepat sekali saya bertobat, kelas 2 SMA, lalu baru jadi orang Kristen, saya dipanggil oleh Tuhan kelas 3 SMA, lalu saya lulus SMA itu langsung berangkat dan saya tidak mengerti pelayanan, saya tidak pernah pelayanan, saya tidak pernah terlibat di dalam pelayanan gereja. Tapi justru menunda 1 tahun itu, Tuhan memproses saya mulai terlibat dalam pelayanan, saya mulai mengerti. Lalu saya juga akhirnya membantu gereja itu punya yayasan, buka toko buku, lalu saya bekerja di situ. Saya punya kesempatan untuk baca banyak buku teologi. Di situ wawasan saya ditambah, pengetahuan saya ditambah. Saudara bayangkan saya yang gak ngerti apa-apa, tiba-tiba berangkat jadi hamba Tuhan, gak tahu jadinya apa itu. Tapi justru 1 tahun itu Tuhan memproses saya, mempersiapkan saya. Ini loh, kamu mau jadi hamba Tuhan. Diproses sedemikian rupa. Dan itu indah. Awalnya saya kecewa, gagal. Tapi justru saya bersyukur. Coba kalau saya diterima, saya nggak tahu jadi seperti apa. Setelah 2012 saya tiba-tiba sakit kepala gitu ya. Akhirnya nggak tahan, ya pusing, sakit kepala, akhirnya ke dokter cek gitu. Apa sih penyebabnya? Lalu dokternya tiba-tiba mengatakan, ya Pak Willy harus bersyukur kepada Tuhan gitu. Wah, saya sudah senang. Saya bilang, gimana Dok? Saya nggak ada apa-apa? Enggak, katanya bukan. Loh, Pak Willy kena hipertensi. Waduh. Saya bertanya-tanya, ini maksud dokter apa gitu ya. Saya kena hipertensi tapi disuruh bersyukur. Ya kan nggak nyambung nih dokter gitu. Bersyukur apanya, orang sakit kok disuruh bersyukur. Sementara saya merenungkan itu, ini maksud dokternya apa? Dokternya menjelaskan, Pak Willy harus bersyukur kepada Tuhan. Pak Willy dikasih pusing. Dan Pak Willy akhirnya datang kepada saya. Kalau Pak Willy nggak dikasih pusing, nggak berat pusingnya, saya jamin Pak Willy nggak akan datang ke saya untuk check up.
Dan Pak Willy tahu apa yang terjadi kalau sampai pembuluh darah pecah, ya bisa stroke setidak-tidaknya. Saudara, dari situ saya tercengang. Saya bilang terima kasih Tuhan. Kenapa? Ternyata sakit itu alarm, mengingatkan saya ada kondisi yang tidak beres dengan tubuh saya. Padahal sebelumnya saya nggak terima. Kita seringkali sakit, kita pikir itu hal yang buruk, sakit itu buruk. Padahal enggak, itu alarm yang Tuhan kasih kepada kita. Untuk tahu bahwa kondisi tubuh kita ini ada yang nggak beres. Saudara, kalau nggak pernah sakit, kita nggak pernah cek ke dokter, ya kan? Kita nggak akan pernah periksa sampai kita itu ambruk. Makanya saudara, kanker itu silent killer katanya ya, pembunuh secara diam-diam. Karena memang nggak ada gejala. Orang rata-rata tahu dia kanker itu rata-rata stadium 3 setelah ambruk. Karena nggak ada tanda, tidak ada gejala. Itu yang saya alami, nggak ada tanda. Setelah ambruk baru ngecek, baru ke dokter, baru periksa. Lihat HB ternyata 5 gitu. Sampai lab bingung loh, Bapak nggak pusing, nggak gelap gitu. Ya karena nggak ada tanda. Sehat-sehat aja, baik-baik aja, nggak akan periksa. Tapi justru sakit, kita bersyukur karena apa? Tuhan mengingatkan kita. Saudara, seringkali kita nggak bisa lihat utuh, kita hanya lihat ini perbagian dan kita merasa marah, kecewa dengan Tuhan. Padahal Tuhan bekerja di balik semua itu. Hal yang kita pikir buruk itu belum tentu semuanya buruk. Ketika kita melihat dari kacamata bagaimana Tuhan bekerja, kita akan melihat keindahan di dalamnya. Saudara, kalau kita mengerti bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya indah, Dia bekerja, Dia merencanakan hidup kita, maka percayalah, kita nggak akan khawatir dalam hidup ini. Kenapa? Yesus sendiri mengatakannya. Saudara baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Oke, permisi tanya. Masih khawatir? Masih khawatir nggak? Masih lah Pak, gimana gitu nggak khawatir? Hidup ini nggak bisa nggak khawatir. Baca lagi. Mungkin saudara kurang paham kan, kurang jelas. Baca lagi, ya, dalam hati aja baca. Perhatiin setiap kata. Masih khawatir? Ya gimana sih ya gak khawatir ya. Masa saya gak boleh mikirin soal makan, minum. Kita ini kan butuh ini Pak. Kita kan butuh kerja. Gimana gak khawatir gitu. Baca lagi ya. Saudara gak ngerti. Saudara baca baik-baik. Saudara seringkali kita baca Alkitab itu pengen cepet-cepet aja. Gak ngerti. Kita seringkali mengkaitkan apa kekhawatiran itu dengan kita gak ngapa-ngapain. Kalau gak khawatir berarti gak ngapa-ngapain. Kalau beriman berarti ya kita nggak ngapa-ngapain. Enggak, Saudara, Yesus nggak suruh kita nggak mikirin makanan, minuman, pekerjaan kita, enggak. Dia suruh kita apa? Apa? Jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan, Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, jangan khawatir dengan soal makanmu. Apakah kamu nggak boleh kerja? Boleh. Kamu boleh mikirkan? Boleh. Tapi jangan khawatir dengan itu semua. Karena Bapamu di surga tahu kamu memerlukannya. Dia sanggup mencukupkannya. Saudara percaya ini? Saudara, satu kali Martin Luther dikejutkan dengan istrinya yang pagi-pagi tiba-tiba pakai pakaian berkabung. Dia bingung, ini siapa yang meninggal gitu ya. Kok pagi-pagi sudah pakai baju berkabung hitam-hitam gitu. Lalu dia tanya sama istrinya, dia penasaran, nih yang meninggal siapa? Kamu mau melayat kemana gitu? Kok saya nggak dikasih tahu? Loh, kamu nggak tahu yang meninggal ini siapa? Nggak tahu. Allah yang meninggal. Wah, Martin Luther kaget. Saudara tahu dia seorang tokoh reformator, seorang teolog, seorang dosen teologi. Dibilang Allah meninggal. Dia seorang uskup. Dia langsung marah. Bodoh, goblok kamu. Tidak mungkin Allah itu mati. Allah kita itu Allah yang hidup, kekal, tidak mungkin mati. Lalu istrinya dengan santai menjawab, kamu yang membuat Allah mati. Kalau engkau percaya Allah itu hidup, kenapa engkau khawatir dengan hidupmu?
Jadi pagi itu dia gelisah, dia khawatir Martin Luther dengan beban hidupnya. Baru di situ dia tersentak sadar. Iya ya, kenapa aku khawatir? Kenapa aku pusing dengan hidupku? Dia percaya kepada Allah yang hidup, tapi hidupnya penuh dengan kekhawatiran, kan gak nyambung. Kau gak percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang sanggup, Allah yang berkuasa itu memelihara hidupmu. Tapi dia selalu pikul semua bebannya, dia pikul semua dan dia hidup dalam kekhawatiran, stres. Saudara, itu yang terjadi dengan hidup kita, bukan? Kita ngaku percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Tapi semua beban itu kita pikul, kita hidup dalam kestresan kita. Ya mungkin kita seperti Martin Luther, kita gak percaya sebenarnya kepada Allah yang hidup yang berkuasa itu. Makanya semua beban itu kita pikul sendiri, kita tanggung sendiri dan kita hidup dalam stres, di dalam kesusahan kita, di dalam kekhawatiran kita. Dan ini lebih celaka lagi, saudara harus tahu. Ketika engkau pikul bebanmu, bebanmu itu akan makin berat. Bukan masalahmu bertambah, tapi makin lama engkau pikul bebanmu, beban itu akan makin berat. Itu sebabnya engkau makin berat hidupmu, makin susah, makin stres. Kenapa? Kau pikul sendiri. Permisi tanya, ini beratnya berapa? Kira-kira 200 ya, 200-300 mili ya. Enteng gak? Enteng. Saudara pegang ini 1 jam begini. Kuat. Ini aja saya sudah pegel ya. 1 jam saudara kemeng ini ya, saudara akan kaku semua ini. Apakah ini bertambah berat? Enggak. Tapi saudara yang megang begini, makin lama makin berat ini. Apakah isinya bertambah? Enggak, ya tetap segini aja. Tapi ini makin lama makin berat. Kalau 1 hari saya pegang begini, siap-siap saudara panggil ambulan bawa saya ke rumah sakit ya. Itu pasti ambruk. Dan saudara, itu yang terjadi dengan hidup kita. Semua beban kita pikul, bukan karena masalah kita bertambah, enggak, kita pikul sendiri dan makin lama kita pikul, kita tahan, makin berat ini. Solusinya gimana? Gampang, taruh. Selesai enggak? Selesai kan? Itu yang dikatakan oleh Petrus. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Serahkanlah. Saudara tahu kata serahkanlah, epiripto. Itu gambarannya seperti orang kalau mau naik kuda, kan masang pelana tuh ya. Ya tahu ya, pelana kuda itu. Lalu ngambil, apa yang dilakukan? Dia lempar ke atas kuda. Ya kan? Waktu dia lempar di atas kuda, itulah epiripto, itulah berserah. Lempar, taruh. Jadi epiripto itu sesuatu yang dilemparkan di atas sesuatu yang lain. Itulah kata berserah. Petrus mengatakan apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu, bebanmu kepada siapa? Lemparkan itu kepada siapa? Tuhan. Selesai. Kamu gak khawatir lagi. Yang terjadi dengan hidup kita gak lemparkan, kita pikul terus, makanya khawatir gak akan selesai. Saudara gak pernah mau lemparkan, lepaskan, letakkan itu. Saudara, satu kali saya sekeluarga mau ke TP, waktu itu anak saya masih kecil ya, masih kecil-kecil. Jadi kita mau masuk TP, waktu mau masuk ke TP itu Tunjungan Plaza itu, yang kecil itu, anak saya yang kecil itu tiba-tiba dia terdiam dan ketakutan gitu. Lalu kita penasaran, kok ketakutan gitu ya. Lalu kita tanya, kenapa kamu gitu? Kok nggak mau, nggak suka masuk gitu? Enggak katanya, bukan itu. Terus kenapa kok ketakutan? Dia nunjuk-nunjuk ke atas gitu ya. Ternyata dia takut dengan rumah hantu. Waktu itu ada di TP itu pameran rumah hantu. Nah dia takut itu ya. Dia pernah lihat dan dia takut masuk lagi ke TP karena gara-gara lihat rumah hantu itu. Jadi dia ketakutan begitu, diem aja gitu. Nah saudara, di tengah-tengah ketakutan itu, lalu saya masuk ke parkiran terus jalan gitu. Nah terjadi dialog ya, Cece dan adiknya ini
Di belakang mobil itu mereka ngomong, Cecinya bilang, loh kenapa kamu takut? Kan ada Yesus gitu. Iya tapi aku takut gitu. Akhirnya dia bilang, oke lah kita berdoa. Lalu mereka berdoa, lalu amin selesai. Lalu Cece bilang, sekarang Meme gak boleh takut lagi. Kenapa? Kita sudah berdoa, serahkan semua sama Tuhan. Ada Yesus, jadi gak usah takut lagi. Saudara, cerita yang sederhana yang justru menguatkan saya gitu. Waktu saya dengar itu sambil nyetir, itulah kelakuan saya gitu ya. Seperti adiknya itu, sudah berdoa, sudah serahkan, tapi saya masih pegang itu beban hidup. Padahal ada Yesus, serahkan, selesai. Epiripto, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, dan Ia akan memelihara hidupmu. Amin saudara. Dan kalau saudara sudah letakkan, jangan ambil lagi, jangan pikul lagi. Percayakan bahwa Dia sanggup memelihara hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di tahun 2023 ini. Sekalipun ada begitu banyak prediksi, kita gak khawatir. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dia akan memimpin jalan hidup kita sampai di akhir 2023. Amin saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara, kita akan menerima perjamuan kudus hari ini. Kita persiapkan diri kita. Kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian, ingat kasih-Nya. Bila dalam sepanjang hidup kita gak pernah lupakan kasih, kebaikan, anugerah-Nya yang menyelamatkan kita. Bukan hanya menyelamatkan kita, kasih karunia-Nya selalu berlimpah dalam hidup kita. Untuk apa? Menguatkan kita hari demi hari. Tanpa kasih karunia-Nya, mungkin ada banyak hal yang gak bisa kita lewati. Tapi kasih karunia selalu menopang kita. Pada waktu kita jatuh di dalam dosa, kasih karunia cukup untuk boleh memulihkan hati kita. Pada waktu kita mengalami kegagalan, kasih karunia cukup untuk mengangkat kita. Dan biar kita tidak pernah lupa itu, kita ingat akan kasih, kebaikan dan anugerah-Nya dalam hidup kita. Mari kita persiapkan diri kita, kita angkat pujian ini, ingat kasih-Nya.
masih kita simpan, yang kita belum bereskan. Sehingga seperti kata Paulus, kita tidak berdosa terhadap tubuh Tuhan yang sudah tersalibkan, yang sudah bangkit, yang boleh menebus hidup kita. Mari saudara, saya berikan waktu sejenak untuk saudara boleh berdoa secara pribadi, melihat, bercermin. Dan kalau ada hal yang masih kita simpan, mungkin ada dendam, kebencian, iri hati, keserakahan, apapun dosamu, datang pada Tuhan, minta ampun, bereskan. Jangan kau pikul bebanmu itu, jangan kau pikul dosa. Yesus sudah memberikan kasih karunia-Nya yang akan memulihkan hidupmu. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Oleh karena kasih karunia-Mu lah Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia mati dan bangkit bagi kami, orang berdosa. Karena kasih karunia-Mu lah kami boleh diselamatkan. Karena kasih karunia-Mu lah kami boleh dipulihkan. Dan bahkan kasih karunia-Mu boleh menopang hidup kami dari hari ke hari. Tatkala kami kuat menghadapi begitu banyak tantangan hidup ini, kami tahu kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berterima kasih untuk hari ini. Kami boleh duduk semeja dengan Engkau. Kami boleh diundang dalam perjamuan-Mu yang kudus. Perjamuan yang mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu besar. Anugerah-Mu yang begitu limpah dalam hidup kami. Perjamuan yang mengingatkan kami akan perjanjian kami dengan Engkau, di mana Engkau menjadi Allah kami dan kami menjadi umat-Mu. Dan terima kasih untuk itu semua Tuhan. Berkati untuk perjamuan ini. Terpujilah Engkau, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, perjamuan kudus hari ini diperuntukkan bagi saudara yang sudah menerima baptisan kudus, baik di gereja ini maupun gereja yang lain. Bagi saudara yang belum menerima baptisan, harap sabar sebentar sampai waktunya tiba. Saudara sudah dibaptis, saudara bisa bergabung bersama-sama untuk boleh menerima perjamuan kudus ini. Jadi bagi saudara yang sudah dibaptis, kami mengundang untuk kita bersama-sama boleh menikmati perjamuan Tuhan ini. Saudara, Yesus pada malam waktu Dia mau diserahkan, Ia mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Lalu malam itu Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya. Lalu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan, Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
izinkan sama-sama kita berdiri. Mari kita persiapkan roti, kita angkat. Mari dengan iman kita menerimanya. Mari juga anggur kita angkat, dengan iman kita menerimanya. Minta dengan hormat penginjil Sulaiman kita menutup kita dalam doa. Jemaat silakan duduk. Ya, sakramen perjamuan kudus berakhir. Biarlah ini tidak pernah kita lupakan. Kita boleh ingat akan pengorbanannya, kasih karunia-Nya yang boleh menuntun hidup kita hari demi hari. Karena Tuhan Yesus boleh memberkati setiap kita. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Bersama dengan seluruh umat di sepanjang abad dan di segala tempat, mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk mempersiapkan persembahannya. Dan kita akan pujikan bersama, Tuhan yang pimpin jalanku. Dalam
Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan yang indah untuk boleh datang beribadah kepadamu. Kami boleh memuji Engkau, menikmati hadirat-Mu, membawa pujian pengagungan kami kepada Tuhan. Dan biarlah semua itu ya Tuhan menjadi kesenangan bagi-Mu. Terlebih ya Bapa pada pagi hari ini, Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk boleh membawa persembahan dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan kami mau kembalikan lagi kepada Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang dibawa oleh jemaat-Mu boleh mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kami dan dimanapun itu. Tuhan memberikan hikmat bijaksana untuk setiap pengurus yang mengelola persembahan jemaat-Mu. Tuhan memberikan hikmat bijaksana untuk boleh dikelola dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang boleh membawa persembahan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama kita membawa pujian penghormatan, kita kembalikan kemuliaan dan keagungan kepada Allah Tritunggal. Doksologi, doa berkah disampaikan oleh hambanya Pendeta Willy. Dikasih Tuhan, sebelum kau pulang, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah engkau oleh Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ibadah kita selesai saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.